teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Shipta ya. Baik, untuk anak kelas 7, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah hadir semua. Jadi kita pembelajaran bisa kita mulai. Baik, anak-anak ibu kelas 7. Sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Biar lebih semangat. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, kita berdiri ya. Coba semua, tepuk semangat. Semangat. Ya, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, silakan duduk kembali. Kalau sudah ice breaking rasanya lebih semangat ya? Iya, Bu. Senang ice breaking? Senang. Ya. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar ya? Belajar masalah apa? Zat dan perubahannya. Tentang apa? Iya. Tentang besaran juga ya? Iya, tentang besaran apa kemarin? Besaran pokok. Ada berapa besaran pokok kemarin? Ada 7. Ada 7. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Pertama apa? 1 panjang. Ya, ada panjang. Apa lagi? Masa. Apa lagi? Waktu. Apa lagi? Suhu. Apa lagi? Kuat arus. Ada kuat arus dan Intensitas intensitas cahaya dan jumlah zat. zat. Itu materi kita minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada tujuan pembelajarannya dulu yang harus kita capai untuk kita hari ini ya. Sebentar. Tujuan pembelajaran. Ini loading nih, kayaknya jaringan nih, tapi nggak apa-apa, kita tunggu ya. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk materi suhu hari ini ya. Sabar ya, yang sabar bisa
benda-benda di sekitar yang memiliki suhu panas dan dingin. Kalian juga sudah belajar mengurutkan benda dari suhu yang terpanas dan sebaliknya. Hari ini, mari kita lakukan percobaan sederhana mengenai membandingkan suhu benda menggunakan kulit tanganmu. Sudah siap? Bagaimana caranya? Nah, mari kita ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, kalian harus siapkan 3 buah mangkuk. Mangkuk apa saja yang ada di rumahmu. Isi masing-masing mangkuk tersebut dengan air es, air hangat, dan air keran. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai percobaannya ya. Langkah pertama, celupkan tangan kananmu ke dalam mangkuk berisi air hangat. Apa yang kamu rasakan? Betul sekali, tangan kananmu akan merasakan suhu yang hangat. Nyaman sekali ya rasanya. Biarkan tangan kananmu tetap di dalam mangkuk ya. Langkah kedua. Sekarang celupkan tangan kirimu ke dalam mangkuk berisi air dingin. Apa yang kamu rasakan? Tangan kirimu merasakan suhu dingin bukan? Betul sekali. Biarkan juga tangan kirimu tetap berada di dalam mangkuk ya. Langkah ketiga. Nah, sekarang secara bersamaan angkat kedua tanganmu dan celupkan kedua-duanya ke dalam mangkuk yang berisi air keran. Sekarang apa yang kamu rasakan? Ya, betul sekali anak-anak. Kedua tanganmu merasakan suhu dingin dengan tingkatan yang berbeda ya. Nah, anak-anak, kalian boleh mengulang kembali percobaan tadi dengan mengajak papa, mama, kakak, atau adik di rumah ya. Tanyakan juga pada mereka apa yang mereka rasakan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik ya. Sampai jumpa. Ya, kita tepuk tangan dulu ya untuk video ya. Sudah disaksikan semuanya? Sudah. Apa yang kalian lihat? Coba buka. Dari video tadi apa yang dilihat? Lihat apa? Percobaan? Ya, percobaan membandingkan suhu benda. Benar, yang lain ada yang lain? Apalagi? Bagaimana? Coba bagaimana benda dapat memiliki suhu yang berbeda? Tadi sudah kita lihat kan? Tadi menggunakan apa? Baskom ya. Baskom ya namanya ya. Ada air apa tadi di sana? Air hangat. Terus air apa lagi? Air es dan air keran atau dinamakan air biasa. Ya. Tadi ada petunjuk melakukan percobaan. Coba bagaimana benda dapat memiliki suhu yang berbeda. Sedangkan yang kita lihat semuanya menggunakan air. Oke? Tapi kok beda suhunya? Coba siapa ada yang bisa menjawab? Boleh? Oh iya, dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Perbedaan kalau jenis yang dimiliki oleh suatu benda. Oh iya, perbedaan kalau jenisnya. Ya, yang lain? Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi bagaimana benda dapat mengalami perubahan suhu? Coba siapa nih? Kelompok berapa? Kelompok 3 boleh? Akan terjadi perubahan wujud benda, misalnya benda dipanaskan atau didingin. Akan terjadi perubahan wujud benda. Contohnya apa? Misalnya apa? Benda dipanaskan atau didingin. Benda dipanaskan atau didinginkan. Bagaimana yang dikatakan benda dipanaskan? Misalnya memasak air yang didinginkan seperti apa? Dibekukan. Dibekukan.
terjadi jika benda mengalami perubahan suhu? Apa yang terjadi? Jika benda mengalami perubahan suhu, maka akan terjadi apa? Ada yang tahu? Akan terjadi perubahan wujud benda, ya? Ya, baik. Untuk kelas 7. Di sini mengukur suhu menggunakan tangan. Kira-kira akurat tidak menggunakan tangan ini? Ada air hangat, air dingin, air biasa. Kita menggunakan atau mengukur suhu dengan menggunakan tangan atau namanya apa? Indra peraba. Akurat tidak ibu tanya? Akurat. Dari mana akuratnya? Karena kita bisa merasakannya. Yang lain? Akurat tidak? Tidak. Ya tidak. Karena alat ukur untuk suhu itu namanya apa? Termometer. Ini contohnya. Ini ada termometer. Ya, ini termometer untuk mengukur suhu. Tapi untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan dulu LKPD biar lebih paham lagi mengenai suhu. Apa itu suhu? Apa alat untuk mengukur suhu? Seperti itu ya? Ya, baik. Apakah tangan kita bisa mengukur suhu? Jawaban teman tadi ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi belum bisa kita buktikan ya. Misalnya nih, Jarin, jangan. Ibu lagi demam. Biarin jangan dipakai. Ibu demam, coba kita taruh semua tangan kita di kening ya. Kalau kita demam, yang pertama kita lakukan apa? Melihat suhu badan menggunakan tangan. Coba kita taruh di sini. Selanjutnya kita taruh lagi di pipi. Ada lagi di leher. Beda nggak, sama nggak suhunya? Yang mana yang lebih hangat? Nah, leher. Kenapa tidak di sini? Artinya alat ukur untuk menggunakan tangan itu tidak akurat. Yang akurat itu menggunakan termometer. Nah, di sini ada LKPD. Kalian sudah duduk berkelompok yang sudah Ibu bagikan. Silakan kerjakan LKPD ini sesuai dengan perintah yang sudah Ibu berikan di situ. Kalian baca, kalian ikuti perintahnya. Jadi semuanya harus bekerja sama, tidak ada yang diam. Nah, ini yang kelompok 4. Mana? Dibaca itu. Sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Yang pertama apa di sana? Coba di sini kelompok 1 ambil baskomnya 1. Ini air hangatnya di sini. Nanti kita panas nanti kalau di sana. Yuk. Kelompok 1 mana? Bawa baskomnya sini, Sipa. Bawa sini baskom yang kosong. Ya, kamu gunakan air hangat. Kelompok 2 bawa sini baskomnya. Jangan yang panas saja. Ya, boleh. Yang kelompok 3 mana? Kelompok 4 sini nak, kelompok 4. Hati-hati ya, karena air ini panas. Jadi percobaan kita ini harus hati-hati. Kelompok 4 bawa sini. Ya. Hati-hati ya. Nanti kalau diisi dari tadi, nanti airnya dingin. Baca, ada 1 orang yang membaca dan yang keempatnya itu mempraktikkan. Boleh ini dibuka nih, silakan abad S-nya dibuka. Di sini Ibu ada termometer untuk mengukur air atau air raksa. Tapi hanya ada 2, boleh nanti gantian. Kelompok 1 dulu, nanti kasih ke kelompok 2 kalau sudah. Nanti yang kelompok 3 ke kelompok 4 ya.
dulu ya. Dibaca dulu, dibaca. Silakan dibaca dulu. Petunjuknya, langkah-langkahnya itu dibaca dulu. Nah, air dingin, air biasa. Ini air? Ini air hangat? Ya, ini air es. Ya. Sini. Nah, coba ikuti ya. Silakan dibuka bukunya. Sama HP-nya bisa dilihat di situ yang ibu kirim kemarin. Silakan diikuti langkah-langkahnya, nanti pakai tangan dulu. Makanya dibaca dulu itu. LKPD-nya dibaca dulu. Pakai termometer itu terakhir. Jadi menggunakan tangan dulu, semuanya mencoba, boleh? Semuanya kerjasama, tidak ada yang tidak bekerja. Duduk. Ya, jangan sampai basah LKPD-nya, makanya satu orang cukup untuk mencatat. Satu orang khusus untuk mencatat LKPD, jadi jangan sampai basah LKPD-nya. Yang lain boleh kerja. Baca nanti, apalagi ada yang membaca, ada yang bekerja. Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah menggunakan tangan, menggunakan termometer. Ya, termometer itu. Kalau ini untuk suhu badan, untuk air, oke ya. Silakan kerja. Ini ya, kelompok 4, gambarnya ini, ya.
itu dia. Itu kenapa itu bawa? Ini atas ini. Kita apanya? Cara menggunakan air. Ini disuruh bawa AP biar kalian tidak bingung. Ada semua kan bacanya kan? Ya nak? Nomor berapa? Apakah ini? Tidak for tidak. Hati-hati ya. Ini di sini berapa? Tadi. Oh ini. Sekarang data yang kalian boleh data publik air satu tadi apa rasanya tadi? Menggunakan air hangat tadi apa rasanya? Air satu tadi yang hangat, buat di sini hangat, dingin. Air keran berapa? Nah, air satu tadi yang hangat, yang air dua tadi apa? Yang keran berarti air biasa. Yang tiga tadi apa? Air es. Nah, isi tabelnya, buka dulu tabelnya, di tabelnya itu. Nah, air hangat tadi apa yang kalian rasakan menggunakan tangan? Apa? Hangat. Oh, di sini hangat. Dengan termometer nanti berapa? Nih, di sini. Nah, ini nih. Air satu apa? Air satu tadi. Air satu kamu apa? Nanti buat di sini hangat. Air dua tadi apa? Es. Ini yang tiga apa? Air keran biasa. Nah, menggunakan tangan tadi yang kalian coba. Bagaimana hasilnya dengan tangan tadi? Nah, coba. Nanti pakai termometer berapa hasilnya? Berapa Celcius? Derajat Celcius. Itu. Nih. Ya, mana data ini? Mana? Tabelnya mana? Nah, isi tabelnya. Ini tadi menggunakan air apa yang pertama? Air hangat. Tulis di sini hangat. Apa tadi yang kalian rasakan? Menggunakan air hangat itu bukan hangat. Ah, dibuat di sini panas atau hangat. Ini mana ini? Ya, boleh bisa. Nih. Nih. Buat nih. Air apa tadi yang pertama? Air hangat. Buat es dibuat di sini. Menggunakan tangan tadi apa rasanya? Ya. Ya, betul. Sudah ya? Sudah semua? Oh iya, ambil buat. Sudah ada transfusinya dibuat. Sudah akurat nih? Sudah apa nih? Dia ditunggu dulu. Ditunggu 5 sampai 10 detik dulu. Alat ukurnya baru dilihat nilainya. Ya. Nah, lanjutkan bawahnya itu. Derajat Celcius. Ya, nanti pasangan dimasukkan ke air itu apa rasanya? Biasa, ya, kita tahu mau hangat ini, ya.
Kreatif kalian itu ibu nilai ya. Bernalarnya nanti ibu nilai juga. Jadi nanti habis ini kalau sudah selesai kita presentasi di depan. Jadi berkelompok nanti maju. Silakan. Ini presentasikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Beda-beda ada hasilnya tuh. Nah, tapi tidak akurat, tidak tepat. Atau tidak akurat. Kelompok 4 sudah? Bisa? Silakan, boleh dicari itu. Menggunakan termometer. Ini air es ya. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Sudah menggunakan termometer? Sudah. Sudah hasilnya? Sudah ya. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah menggunakan termometer? Sudah dapat hasilnya? Sudah ya. Kelompok 1, ya silakan dikerjakan, masih ada waktu.
Ya boleh, boleh tadi di.
nih atau kali mau nambah lagi? Dah. 1. Ya, pokoknya pilihan. Ini untuk termometer di badan. Nah, sudah dapat semua? Sudah ya? Kalau sudah silakan kelompok berapa dulu yang mau ini presentasi? Kelompok 3, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya, maju kelompok 3. Silakan semuanya maju lah, maju. Ya, kelompok 3 ya. Coba kasih semangat dulu kelompok 3, tepuk tangan dulu kelompok 3. Ya. Assalamualaikum dulu, kenalan dulu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu tidak hasil kerja kelompok kami?
jawabannya suhu. Materi suhu, ya. Ya. Ya, silakan kelompok 2, 3, dan 4 tanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Boleh, kelompok 3. Cara pemakaian dapat menentukan tingkat panas badan yang tepat. Ya, silakan Mas Syifa. Menggunakan apa? Menggunakan termometer. Termometer apa? Ya, termometer termometer Pak. Badan ya. Yang ini maksudnya seperti ini. Yang termometer ini ya. Ya, baik, lanjut. Kelompok 2. Boleh? Kelompok berapa lagi? 3, 4. Silakan tanya kelompok 1. Hasil dari termometer tadi boleh juga. Ya, silakan. Dengan demikian, kesimpulan apakah yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Ya. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa kesimpulannya katanya? Menggunakan tangan tidak akurat karena tidak dapat digunakan alat ukur. Menggunakan termometer akurat karena cara pengukuran suhu yang jelas. Oh ya. Bagaimana kelompok 4 jelas? Iya, jelas. Silakan ditutup kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan. Maju kelompok 2. Presentasikan hasil dari percobaan suhu menggunakan tangan dan termometer. Ya, kelompok 2.
3 menanggapi dari presentasi kelompok 4. Silakan. Saya akan menjawab kelompok 1. Agar bisa Ya, kelompok 4. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompok 1 boleh. Silakan ditanggapi hasil dari presentasi kelompok 4. Dengan demikian, kesimpulan apakah yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Ya, silakan. bentuk daerah yang berbeda, maka tanaman yang dihasilkan pun berbeda. Oleh karena itu, manusia menyelesaikan diri dengan lihat lingkungan yang berbeda itu serta memanfaatkan lingkungan alam tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok 2 boleh. Silakan kelompok 2. Mengapa pada tingkat derajat yang sama dideskripsikan oleh secara berbeda? Karena setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Yang lain? Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Kata kelompok 4 sudah jelas? Ya, kasih aplaus untuk kelompok 4. Jadi keempat kelompok sudah maju semua ya, sudah presentasi semua. Ya, jadi alhamdulillah kalau sudah presentasi semua. Sekarang Ibu coba. Siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan yang kita lakukan tadi? Dari praktek yang sudah kita lakukan, coba. Ada yang bisa? Ah, coba. Apa? Coba diulang, harus kuat-kuat dikit. Ibu ini agak nggak kedengaran. Apa nak? 1. Kita dapat mengetahui perubahan suhu yang terjadi dengan termometer sangat akurat. Sedangkan jika menggunakan indera peraba, hasilnya kurang akurat dan berbeda-beda. Karena tangan tidak bisa menjadi alat ukur yang akurat. Iya. Bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Yang lain? Kelompok 1, 3, dan 4 boleh? Apa? Coba kesimpulannya. Kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan perubahan suhu benda dari air hangat, air dingin, dan air biasa. Sudah tadi dicoba? Sudah. Menggunakan apa? Tangan alat atau alat peraba ya. Tapi itu tidak akurat. Karena apa? Karena hasilnya berbeda-beda. Iya, karena hasilnya berbeda-beda. Kepekaan indera peraba kita itu berbeda. Antara misalnya Asyifa dengan Wawa itu beda nih. Wawa merasakan yang air dingin itu hangat. Si Asyifa merasakan yang air panas itu dingin. Ya, tingkatnya berbeda-beda, jadi tidak bisa dijadikan untuk alat ukur seperti itu. Yang kedua apa? Berbahaya. Berbahayanya seperti apa? Ada yang bisa tahan dengan air hangat, ada yang tidak bisa. Sebaliknya ada yang bisa dengan air es, tangannya dicelupkan di air es. Tapi ada juga yang tidak bisa. Jadi apa itu suhu? Apa? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur untuk suhu itu namanya termometer. Jadi alat ya untuk mengukur
suhu itu termometer, bukan tangan. Tangan itu bukan untuk mengukur suhu. Suhu badan diukur dengan tangan. Ada adik kita demam di rumah, cepat-cepat ambil dilihat pakai tangan. Oh, panas sekali. Tapi tidak tahu kita mengukurnya seperti apa. Biasanya kita menggunakan yang kata ibu tadi, termometer. Biasanya termometer ini di mana? Diletakkan di mana? Di jidat. Di mana? Ya, di mulut. Terus di mana lagi? Di mana lagi? Di tepian. Jadi kita tahu nih suhu adik. Oh, sekian. Seperti itu ya. Suhu itu tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Itu kesimpulan kita. Suhu itu bisa tidak kita melihatnya? Tidak bisa, tapi kita bisa merasakan. Oh, panas sekali, oh dingin sekali seperti itu. Tapi tidak bisa kita mengukurnya dengan menggunakan alat peraba. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada evaluasi. Silakan anak-anak isi. Di sini ada juga soal. Silakan diisi satu-satu ya. Nah, kasih waktu ya. LKPD-nya, ketua kelompoknya silakan dikumpul. LKPD yang tadi, yang ini dikumpul. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi ini. Nah, simpan dulu, handphonenya disimpan. Simpan handphonenya. Nah, tutup. Berapa tuh? Ya. Boleh ya, sebelum ini boleh dilihat ini ya. LKPD yang tadi silakan dikumpulkan. Dibikin nama di atasnya. Nih, silakan diisi. Silakan ya, dikerjakan. Lu kasih waktu 10 menit.
yang ganda. Jadi tinggal kalian pilih saja jawaban di situ. Yang ada hitungan silakan dicari dulu. Jadi jangan asal dijawab, jangan asal pilih A, B, C, D-nya itu, tapi dicari. Cari dulu mereka cari. Ya, kelompok 2. Baik, kelompok 2. Selesaikan dulu yang hitungan, silakan pakai jalannya. Dibuat jalannya di bawahnya itu. Sudah. Ya, pakai jalan, silakan dibuat jalan. Sana hot ya, soalnya hot. Dapatkan semuanya. Ya. Boleh. Itu juga pakai
di belakangnya itu. Satu lagi ya.
ya. Ketua kelompoknya saja, digabung saja. Ya, kamu kumpul ketua kelompoknya. Ya, boleh kumpul. Ya, silakan satukan saja nak, disatukan. Nah, kumpulkan bawah sini. Asipa, kelompok 1 kumpulkan sini. Kelompok 2. Kelompok 3 bawah, kelompok 4 ayo bawah sini. Ya. Lagi. Kelompok 2 dan kelompok 4 ayo. Ini kelompok 2 ya. Ya, terima kasih ya. Jadi kita refleksi lagi pembelajaran kita hari ini. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan perubahan suhu benar dari air hangat, biasa dan dingin. Sudah tadi? Ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian suhu dengan benar. Apa suhu tadi? Derajat panas, dinginnya, suatu benar. Peserta didik dapat bermalam kritis dan kreatif dalam membedakan penggunaan termometer untuk suhu rendah dan tinggi dengan benar. Jadi hari ini sudah kita melaksanakan materi suhu. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi kalor. Jadi silakan belajar di rumah materi apa? Kalor.